Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, kembali lagi bersama saya Hafiz Al-Farizi selaku host yang akan memandu acara podcast kecil kita hari ini yang akan membahas isu mengenai militer dalam sistem politik di Myanmar terhadap etnis Rohingya. Jadi tentunya di sini saya nggak sendiri karena kita akan undang narasumber kita, ada teman-teman dari Hubungan Internasional Universitas 17 Agustus 1945. Baik, untuk mempersingkat waktu mungkin langsung saja kita undang ketiga narasumber kita untuk memasuki ruang podcast. Silakan. Indonesia mendesak agar penggunaan kekerasan di Myanmar segera dihentikan, sehingga tidak ada lagi korban berjatuhan. Keselamatan dan kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas utama. Saya menyampaikan duka cita dan simpati yang dalam kepada korban dan keluarga korban akibat penggunaan kekerasan di Myanmar. Indonesia juga mendesak agar dialog, agar rekonsiliasi segera dilakukan. Saya akan segera melakukan pembicaraan dengan Sultan Brunei Darussalam sebagai Ketua ASEAN agar segera dimungkinkannya diselenggarakan pertemuan tingkat tinggi ASEAN. Halo Karisna, siang harus baik. Oke, baik, ketiga narasumber kita dari Universitas 17 Agustus 1945 di Hubungan Internasional. Ini ada Kak Arisna, Pak Aros, dan Mbak Marun juga. Halo Kak Aros. Iya, pembicara kita hari ini ada dua orang cewek dan satu orang cowok. Tapi kita berdua juga cowok ya Pak, karena saya juga hostnya cowok. Mungkin kita cek dulu, perkenalan dulu biar lebih renggang suasananya. Mungkin dari Kak Arisna dulu, mungkin boleh perkenalkan dirinya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Risma Juniati, biasa dipanggil Risma dari HI 2020. Halo Kak Arisna. Oke, boleh lanjut. Halo, nama saya Tina Basir, satu kampus juga dari dia di angkatan 2020. Halo Kak Aros. Halo, nama aku Gabriel. Aku juga dari Sangkatan Selama Mereka Berdua. Oke, thank you. Ya itu dia. Jadi teman-teman di siang hari ini kita tuh sebenarnya mau lebih ke sharing session mengenai isu yang masih hangat untuk dibicarakan dan diperbincangkan bersama teman-teman dari HI juga, yaitu mengenai pengaruh militer dalam sistem politik di Myanmar terhadap etnis Rohingya, ya gitu ya. Oke, baik. Kita tahu bahwasanya Rohingya ini adalah istilah yang digunakan merujuk pada minoritas Muslim di sebagian besar di negara Myanmar ini, di bagian Rakhine. Ya benar ya. Jadi ini adalah sebutan bagi minoritas Muslimnya di negara Myanmar ini. Iya, dia tadi kita berbicara tentang Myanmar, pasti kita langsung ke flashback dan langsung teringat juga masalah konflik diskriminasi yang terjadi terhadap salah satu etnis di Myanmar, yaitu Rohingya. Ya. Oke, untuk Bang Alfon dulu, menurut Abang kenapa sih bisa terjadinya konflik diskriminasi terhadap etnis Rohingya di Myanmar ini? Kenapa sih? Jadi menurut saya itu awal mulanya itu ada pertikaian terhadap Myanmar dan etnis minoritas Rohingya. Nah, sebenarnya itu kan terjadi sejak tahun 1972. Nah, padahal terjadi kerusuhan karena perbudakan ekonomi dan kebutuhan hidup sudah gitu kan. Pemerintah itu ketika itu dapat lebih melindungi etnis Rohingya daripada Rohingya sendiri. Nah, pemerintah juga melakukan perampasan hak atas tanah dan pengusiran pelanggaran hak beribadah dan sejumlah tindakan lainnya oleh pemerintah militer. Nah, pemerintah militer juga dibantu para jujur lainnya untuk mengusir penduduk Rohingya. Mungkin itu menurut pendapat saya. Oke, Bang Alfon, berarti kalau misalnya begitu
etnis Rohingya ini merupakan etnis minoritas ya di Myanmar ya, sehingga bisa terjadi seperti ini. Nanti sangat miris ya teman-teman. Kalau menurut Karo sendiri itu kan dari sudut pandang Bang Alfon, menurut Karo sendiri Kalau menurut dari yang saya tahu ya, dari tahun 2004 itu pemerintahan Myanmar juga menyatakan Myanmar itu kayak nggak memberikan warga negaranya kepada etnis Rohingya gitu. Jadi kayak karena mereka itu menganggap mereka itu adalah imigran pendatang gitu yang ilegal. berarti mulai dari tahun 74 ya harusnya. Iya, jadi udah konfliknya udah lama juga. Banget sampai sekarang berarti belum ada satu titik cerah ya gitu ya untuk kasus ini gitu. Oh, berarti dari tahun 74 udah lama banget ya harusnya kasus ini, dan sampai saat ini mungkin udah ada solusi gitu, bantuan sosial, cuman belum ada titik terangnya. Oke guys, jadi aku tuh sebelum kita bincang nih siang ini bersama narasumber kece kita, aku tuh sempat sharing juga sebelumnya sama Karisna. Katanya tuh, aku tadi sempat dengar tuh, Karisna tuh sempat bilang bahwasannya dia tuh ada teman di Myanmar dan merupakan etnis Rohingya juga, benar Karisna? Iya. Oke, boleh nggak sih ada story apa yang menarik yang bisa diceritakan sama kami ini? Apa sih Karisna? Oke, jadi gini, kisaran 5 hari yang lalu, apa 10 hari yang lalu, itu saya kan udah sempat kontekan ya sama teman saya nih. Cowok atau cewek? Cowok dong, Oh, di cowok. Tinder. Oke. Nah, jadi teman saya itu kan dia sekarang ini lagi tinggal di Myanmar, dan saya lupa dia di kota mana. Nah, saya sempat bertanya terkait dengan kasus tersebut, kayak di sana kondisinya bagaimana, terus apakah teman saya ini mengalami kudeta tersebut, dan beliau mengatakan bahwasannya ya dia mengatakan bahwa kayak setiap jam 10 malam atau udah mulai tengah malam nih, dia udah mulai kayak ada dengar suara tembakan, terus apa namanya, bom sana sini, suara kekerasan, jeritan dan segala macam. Dan lebih parahnya lagi, teman saya mengatakan bahwasannya kayak mereka itu, bukan mereka sih, lebih tepatnya teman saya melihat itu ada sebuah rumah yang isinya perempuan itu ditarik sama militer, kayak dijambak gitu loh. Nah, itu kan saya kan udah terlalu Diskriminasi iya, yang terlalu diskriminasi banget kan. dimanakah HAM gitu ya? Nah, benar. Akan kita bahas. Jadi kalau gitu ceritanya berarti ini merupakan isu yang miris bakal ya Kak ya. Sampai gini, karena maksudnya ini teman kakak itu bukan etnis Rohingya berarti ya. Bukan. Namun beliau merasakan Dampak tersebut. oke dari militer yang Benar. di orang Myanmar itu ya gitu ya Pak ya. Oke, Bang Alfon, tuh kita udah dengar tadi cerita masalah story tentang teman abang gitu. Abang, kita berbicara masalah kemanusiaan sih dari hati ya. Menurut abang misalnya kita dikasih kesempatan untuk ke Myanmar untuk nolong etnis Rohingya dari orang tua, remaja dan anak-anak, siapa dulu yang akan abang tolong? Versi abang. Kalau menurut saya, mungkin sih ya yang paling tolong ya orang tua. Orang tua. Ya. Wah, kenapa? Ya karena kan orang tua kan juga kayak bagi saya itu juga penting buat kedepannya itu gimana nanti. Karena dia kan orang tua kan juga kayak sudah mengajarkan saya juga untuk kedepannya gimana kita ini juga itu sih kalau misalnya dari jadi saya lebih mengertikan membantu orang tua daripada di kedepannya. Oke, berarti kalau versi dari Bang Alfon ini, kalau saya kasih 3 pilihan dia akan milih orang tua, karena orang tua itu adalah lambang pemerintah ya. Mereka upama samudera teman-teman, yang nggak pernah lelah berusaha pantai gitu ya. Kalau Karos, kalau saya lontarkan pertanyaan sama, jika diberikan kesempatan dan Karos mempunyai power yang besar, orang tua, remaja atau anak-anak yang duluan Karos tolong? Mungkin ke anak-anak sih. Kenapa? Mungkin anak-anak kan lebih butuh perlindungan ya, apalagi kalau misalkan dia ada terjadi apa-apa dengan orang tuanya, mungkin kita bisa lebih ambil ke membantu anak-anak gitu. Karena mereka belum terlalu punya power gitu ya Pak ya. Kalau Karisma sendiri gimana tuh? Siapa dulu yang Karisma tolong? Nah, ini kan tadi habis sebenarnya begini, kalau saya sendiri punya power, kenapa nggak tiga-tiganya aja? Kenapa harus pilih salah Ya, satu? luar biasa, oke. Ya kan HAM itu kan sifatnya individu, dan itu semua setiap makhluk hidup itu punya hak asasi manusia. Kenapa kita
Oke, itu dia. Masih dalam topik yang sama, kita masih membahas tentang diskriminasi terhadap etnis Rohingya. Cuma kita mau pembahasan yang berbeda ini. Berbicara tentang Myanmar adalah sebuah negara yang dimana kita ASEAN ya. Myanmar, negara-negara tetangga, Malaysia ini merupakan negara ASEAN. Dari sudut pandang ketiga narasumber, hal apa sih yang sudah dilakukan ASEAN ini atau persatuan dari negara-negara Asia atau negara tetangga untuk membantu negara Myanmar ini, apa sih yang boleh dilakukan? Mungkin boleh Kak Arisna terlebih dahulu. Jadi gini, sebelum kita lanjut ke di situ, saya pernah baca bahwasannya ternyata Amerika dan negara-negara Eropa, termasuk juga PBB itu sempat ingin menolong, ingin memberi bantuan terhadap Myanmar. Tapi sayangnya bantuan tersebut ditolak oleh ASEAN. Nah, ASEAN menganggap kayak ya udah, ini urusan saya sama adik-adik saya kayak gitu. Jadi ini adalah urusan keluarga. Jadi kayak orang lain itu tidak perlu untuk masuk ke dalam ranah masalah tersebut. Dan untuk dan bantuan seperti apa yang diberikan oleh ASEAN itu ada namanya organisasi konversi Islam (OKI), itu selalu memberi bantuan terhadap negara Myanmar kayak gitu. Oke, itu berarti organisasi internasional. Iya. Oke, bantuan yang seperti apa sih Kak Arisna yang diberikan? Apakah seperti bahan pokok? Ya, bahan pokok juga bisa kayak gitu, donasi dan sebagainya. Dan waktu lagi panas-panasnya kasus tentang Rohingya kan sempat ada tuh bantuan kayak minta sumbangan di Indonesia kan. Biasanya di sekolah-sekolah ada kayak gitu. Pray for Myanmar gitu di benar. pamflet-pamflet dan di mana-mana ya Pak ya. Oke, itu baik Kak Arisna, itu terkait jawaban Kak Arisna tadi. Saya ada ilustrasi, timbul pertanyaan baru, berarti jikalau memang sudah ada organisasi apa tadi? OKI tadi? Organisasi konferensi Islam, berarti negara-negara tetangga itu seperti Malaysia dan negara-negara ASEAN yang lain, mereka tidak turut membantu. Berarti semua bantuan itu diserahkan ke organisasi ini dan organisasi ini yang menyerahkan ke pihak Myanmar begitu. Kalau itu beda ya, kayak beda. Jadi mungkin dari Malaysia, Brunei dan segalanya itu mungkin ada bantuan juga. Kayak Indonesia kan kayak yang saya bilang tadi itu yang minta sumbangan, yang kayak of Myanmar itu kan dari Indonesia juga, nanti dikumpulin jadi satu. Jadi kayak OKI itu adalah organisasi internasional. Apakah urusannya nanti sumbangan dari setiap negara itu dimasukin ke OKI atau gimana juga saya juga belum paham sih. Baik, benar. Apalagi kalau kita udah berbicara gitu Kak Arisna, karena kan Indonesia ya, ini kan merupakan etnis Rohingya, ini merupakan etnis Muslim ya, ya. Kita sebagai masyarakat Indonesia, apalagi yang Muslim, yang mereka rasakan ya itu juga kita rasakan. Karena ya, untuk Kak Ros sendiri, Kak Ros masih di pembahasan yang sama, ada sih yang Kak Ros tahu tentang negara-negara ASEAN ini turut membantu nggak sih? Atau mereka ada campaign lain atau ada hashtag lain? Mungkin kurang lebihnya itu sama ya, seperti kayak tadi Krisna katakan tadi, karena kan Myanmar juga termasuk negara ASEAN, dan ASEAN juga udah berkomitmen untuk keduanya itu saling berdamai gitu. Oke. Berarti saling berdamai ini merupakan sebuah komitmen ya. Oke, aku sedikit tambahin lagi ya. Jadi ternyata OKI itu juga mendesak Myanmar bahwasannya untuk mengakui kaum Rohingya tadi ya, Rohingya. Terus untuk Bang Alfon gimana? Sampai sekarang kan nih etnis Rohingya nggak diakui ya, segala macam, masih tertindas segala macam. Bang Alfon asli Indonesia ya, benar ya? Enggak Inggris ya. Oke, Bang Alfon dari daerah mana nih? Dari daerah Tinggalnya di Jakarta, asli Jakarta. Oke, mungkin daerah Jakarta sendiri kan ibu kota nih. Hal apa yang emang nyata di depan mata Bang Alfon itu bergerak di Indonesia ketika hangat-hangat dan boomingnya kasus Rohingya ini, isu sosial seperti apa yang diberikan oleh masyarakat yang ada di ibu kota, Bang Alfon? Apakah melakukan aksi demonstrasi selain kalau kumpul uang di sekolah kan itu, selain aksi-aksi itu yang realita adanya di depan Bang Alfon itu apa sih?
Untuk selama ini sih yang pada semenjak ada sosial media ini, saya sih kurang untuk melihat di luar itu banget dari apa seperti di kota. Jadi saya tuh kemudian sih melihat dari berita, karena melihat secara langsung kejadian misalnya di Jakarta tersebut ini bakal ada kayak apa sih namanya untuk kayak relasi kawan terhadap yang tersebut ini. Jadi masih belum lihat gimana sih untuk berdekat untuk di Jakarta tersebut. Itu dia teman-teman. Baik, ketika narasumber kita Karos masih bisa senyum ya, karena kita masih mau bincang-bincang lagi. Baik, saya ada satu story juga. Kebetulan saya kan orang Aceh. Jadi perairan Aceh itu adalah sebuah perairan yang dimana kalau orang menjadi kaburnya kan itu lewat darat, lewat laut ya Pak ya. Jadi angin yang ada di lautan mereka itu semua tertolak ke laut-laut yang ada di Aceh, termasuk di kota saya, gitu ya, Karisna ya. Jadi setiap orang Rohingya yang udah ada terdampar di tempatnya, pasti itu ditolong dan dibawa ke sebuah pemukiman warga yang udah nggak terpakai. Jadi mereka ditampung ke situ semua. Jadi ada namanya itu organisasi ACT, Aksi Cepat Tangga. Jadi orang Rohingya itu Kak sempat berbulan-bulan Kak. Sampai kami ini anak-anak kayak lihat, ada orang Rohingya, kan orang Rohingya ini kulitnya hitam gitu ya. Nah, maksudnya kita tahu, this is Rohingya, this is Rohingya Pride gitu kan. Kita tahu dari bayinya, dari logat mereka segala macam, ini orang Rohingya gitu. Oke Kak, menurut narasumber kita, ketika kita telah membantu orang Rohingya yang kabur, bagaimana sih cara? Ini kan bahas Aceh kan juga Indonesia kan ada hubungannya dengan Myanmar, kan gitu ya Kak ya, sesingkat itu. Gimana sih, apakah sebenarnya hal yang dilakukan masyarakat Aceh itu benar untuk menampung mereka dan memberikan mereka bantuan sosial, atau secara diplomasi mereka emang harus dipulangkan melalui jalur laut lagi ke Myanmar? Itu gimana Kak Karisna? Dari Karisna dulu. Yuk Karisna. Kalau menurut aku pribadi ya, apa yang dilakukan oleh Aksi itu udah benar banget. Namanya juga sesama manusia, mereka juga lagi butuh bantuan, uluran tangan. Ya mau kamu kita juga harus membantu, namanya kemanusiaan sosial kayak gitu. Tapi untuk urusan dipulangkan atau enggak, sebenarnya itu diberikan oleh pemerintah kayak gitu. Gimana nih pemerintah melihat homeless, kita sebut aja homeless, gimana pemerintah menanggapi terkait dengan homeless tersebut gitu. Nah, kalau nggak salah, saya juga pernah dengar cerita bahwasannya kalau di Amerika sendiri itu butuh yang namanya homeless. Kenapa? Karena ya supaya negaranya juga tetap bersih. Jadi kan karena mereka nggak ada kerjaan nih homeless gitu, jadi dia ngambil kayak botol-botol yang ada di jalan dan sebagainya kayak gitu. Dia juga membantu ekosistem yang ada di negara tersebut. Dan kemudian kalau misalnya dipulangkan, sebenarnya juga ya mau nggak mau kita harus memulangkan homeless tersebut demi keseimbangan yang ada di negaranya kan. Takutnya ada kesenjangan sosial antara yang lokal sama yang homeless tadi kayak gitu. Terus selalu dikasih bantuan yang Amerika yang kita bilang lah, yang dia miskin, benar. Mereka yang ini kita asli penduduk Amerika yang nggak dibantu ya gitu ya Kak ya. Jadi di situ kesenjangan sosial akhirnya dia yang membantu akhirnya jadi demonstrasi dan perang bagi negara tersebut ya Kak ya. Baik, untuk menurut Bang Alfon sendiri gimana Bang Alfon? Gimana tuh, apakah kita mau usah bantu bagi Rohingya yang udah nyampe nih di Indonesia, di perairan Indonesia, udah terdampar nih mereka di pulau apa gitu, apakah kita harus bantu atau kita dorong lagi mereka ke Myanmar? Gimana? Yang menurut saya sih yang sempat pada saya lihat itu waktu pertama kali mereka nyampe di perairan Aceh ini, masyarakat Aceh ini kayak sangat bertambah ke mereka. Iya benar. Itu ke tempat pemukiman mereka. Nah di sini juga ada relatif kita juga harus saling membantu lah sama manusia untuk membantu mereka pertolongan mereka. Dan yang saya lihat juga ini saya dan melihat baik saya juga anak kecil, masih balita yang sudah ada yang ini discriminasi etnis di dalam seperti itu. Jadi kita sebagai harus membantu untuk mereka yang
untuk masalah untuk pengelolaan mereka itu tergantung dari pemerintah persekusi bahwa gimana mereka kan pasti para mereka yang menguruskan seperti itu. Jadi gitu sih. Iya teman-teman, itu dia kedua alasan dari Karistan dan Bang Alfon. Masih yang saya tangkap masih sama-sama alasan kemanusiaan ya Kak. Karena sesama manusia nggak mungkin lah ada saudara kita yang mereka jalur laut. Berarti kan dibakar sama terik matahari gitu Kak ya. Dengan sampan loh, bukan perahu, bukan kapal, sampan. Nah mereka mendayung sampai mereka di bawah angin itu, kita sesama manusia ya kayak masih alasan yang sama gitu. Apakah dari Kak Aras ada alasan yang berbeda nih Kak Aras untuk kita tetap menerima atau kita pulangkan mereka? Kalau menurut saya tuh cukup mengapresiasi kan ya dengan negara kita sendiri karena mereka tuh bisa welcome dengan dunia ya. Secara kita lihat itu apa yang dilakukan oleh Myanmar kepada mereka itu seperti apa gitu. Karena kita kan sebagai negara yang mungkin tingkat kepedulian itu cukup tinggi ya. Dan segala bentuk kekerasan itu kan tidak bisa dibenarkan ya. Jadi menurut saya mungkin jika memang kenyamanan itu ada di Indonesia ya mungkin biarkan saja etnis tersebut ada di mana. Baik teman-teman, itu dia perbincangan hangat kita tadi yang udah kita dengar bersama narasumber kita segala macam. Berbicara tentang Myanmar, pasti kita akan teringat dengan diskriminasi Rohingya yang sangat ironis, yang mengingatkan kita sesama manusia ini harus tetap berkontribusi sosial walaupun negara ASEAN sendiri menutup itu, karena ini adalah kasus anak-anak saya ya, yang dikeluarkan statement dari negara Asia. Kita juga ada yang namanya organisasi konversi Islam yang juga telah membantu Myanmar dan etnis Rohingya ini. Artinya bentuk-bentuk bantuan juga kita lakukan dan kita peduli gitu ya Pak ya. Oke teman-teman, mungkin ini aja dari kami. Inti dari pembahasan kita hari ini, stop war and violence ya. Kita tidak membenarkan tentang kekerasan dan juga peperangan. Tidak ada kekerasan dan peperangan yang membawa perdamaian. Jadi stop war and violence gitu ya. Mungkin kita boleh gini, kita bilang bareng-bareng ya untuk akhir. 1, 2, 3. Stop war and violence. Oke, thank you so much. Itu dia dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.